hazamal ahzaba wahdah la syarikalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhal mu'minun ayyuhal muslimun usini wa lakum bitaqwallah la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wattaqu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin 'ashr ila akhirih. Mukminin muslimin muslimat jamaah salat Idul Adha yahfazukumullah, semoga Allah menjaga kita semua. Syukur alhamdulillah, hari ini kita berada di hari Nahr, tanggal 10 Dzulhijjah, hari yang ke-10. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal fajr wal layalin 'ashr. Demi waktu fajar. Pada awal ini dia dengan harfu qasam, wawu sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu fajar. Apa yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk perkara yang sangat penting. Termasuk juga waktu fajar merupakan waktu yang terpenting, waktu yang terbaik untuk menggapai kebaikan atau pahala yang banyak. Di antara salah satu contohnya saja, Raka'atul Fajri. Raka'atul Fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat
2 rakaat fajar subuh, maka sebelum subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Maka Allah SWT bersumpah melalui surat ini, di ayat-ayat ini, yang pertama dengan wal fajr, yang kedua walayalin asr, demi hari yang 10. Ahli tafsir sepakat walayalin asr adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 dengan tanggal 10. Mamin amilin amal soleh al-abdu ahabba ilallah min hadhil ayam, yakni ayamil asr. Tidak ada amal baik apapun, tidak hanya ibadah pokok, ibadah makruh, tetapi amal-amal baik pun, apapun, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 hari ini bagi muslimin dan muslimat tidak ada tandingannya. Kecuali karena dapat menanyakan, orang yang berjihad membawa seluruh hartanya habis untuk bekal jihad dan jiwanya tidak kembali, baru menyamai amal baik tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu hadirin jamaah sholat Idul Adha yafadukumullah, kita patut bersyukur kita diberi umur yang berkah, bisa bertemu dan beramal maksimal di bulan Dzulhijjah ini. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yafadukumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berarti kemarin tanggal 9 Dzulhijjah, di mana merupakan puncak ibadah haji, puncaknya ibadah pokoknya adalah wukuf di padang Arafah. Sedangkan kita yang belum bisa terpanggil untuk wukuf ke padang Arafah di hari Arafah, kita disunahkan saum yang namanya saum yaumil Arafah. Rasulullah bersabda yang kurang lebih bunyinya, saum yaumil Arafah kafaro senatain 2 tahun. Puasa hari Arafah yang kemarin menghapus atau kafaro dosa kecil 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, sehingga kita lebih bersyukur lagi. Hari ini di hari Nahr tanggal 10 Dzulhijjah, kita insya Allah bisa tepat waktu sholat Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah kemarin mayoritas kita, bahkan diantara kita semuanya melaksanakan saum yaumil Arafah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Semoga kita diberi umur yang berkah sehingga bisa bertemu kembali dan bisa beramal maksimal kembali di bulan Dzulhijjah tahun yang akan datang. Syukur diantara kita bisa wukuf langsung di padang Arafah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa ibadah yang ada di bulan Dzulhijjah dan termasuk hari istimewa, 10 hari istimewa dalam 1 tahun ini, mestinya muslimin muslimat lebih memakmurkan, merayakan dan beramal maksimal sebaik-baiknya dan terprogram. Jangan hanya di Idul Fitri saja,
Bahkan sebenarnya dengan berbagai bahkan puluhan alasan bahwa Idul Adha dan rangkaian ibadahnya ada syariat lebih agung dibanding dengan hari raya Idul Fitri. Banyak sekali alasan-alasannya. Muslimin, mukminin, jamaah salat Idul Adha ya fatukumullah. Khusus khutbah singkat pagi ini, tentu kita ingat kembali keteladanan Nabiullah yang mendapatkan gelar Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 4 nabi yang mendapat gelar khusus Khalilullah, diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalamullah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, karena satu-satunya nabi yang bercakap-cakap langsung di Bukit Tur, langsung bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga Ruhullah, ruhnya Allah, karena berarti tidak ada bapaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi yang terakhir, Nabi kita, Nabi penutup zaman, imamnya para Nabi, mendapatkan gelar Habibullah. Kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Beliaulah orang pertama yang melakukan hijrah. Hijrah pertama ke Mesir, yang tentu dibanding ke Mekah tidak terlalu jauh. Ketika di Palestina musim Pateklik, dan kami pernah langsung di tahun 2009 ke kampung Nabi Ibrahim, yaitu Hebron, di Masjid Hebron, dan kampungnya Nabi Ibrahim dan juga makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau Nabiullah Ibrahim bersama istri Ibu Sarah, ketika Pateklik di Palestina mendapatkan perintah untuk hijrah ke Mesir. Kalau di Mesir ada raja yang tentu tidak baik akhlaknya. Di antaranya terhadap istri-istri siapapun itu pasti, apalagi yang rupawan, pasti dimilikinya. Sehingga ketika yang zalim itu ingin mendekati Ibu Sarah, qadarullah, lumpuh total, tidak bisa apa-apa. Sehingga singkat cerita, bahwa mengatakan bahwa Sarah ini bukan manusia, Ibrahim adikmu ini bukan manusia, tapi setan atau jin. Segeralah bawa kembali ke negerimu. Aku tahu keperluanmu kurang lebihnya, karena di sana Pateklik. Silakan membawa bekal atau barang-barang yang diperlukan seberapapun, plus kami beri hadiah wanita qadarullah berkulit hitam, yaitu Siti Hajar terkenalnya. Sampai di rumah oleh Ibu Sarah, karena puluhan tahun bahkan sudah usia lanjut, belum juga mendapat keturunan. Akhirnya Ibu Sarah rela agar Nabi Ibrahim Khalilullah nikah kembali dengan Ibu Sarah, yaitu yang hadiah dari Raja Mesir. Qadarullah kemudian mempunyai bayi yang diberi nama Ismail. Nah, inilah awal perjuangan yang berat, yaitu hijrah. Hijrah dalam arti pindah. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah yang berat untuk membawa istrinya Hajar dan bayinya Ismail dibawa ke yang dulu Makkah, belum terkenal Makkah, tanah yang tandus, padang pasir, belum, jangankan kota, rumah pun belum ada, yang jaraknya dari Hebron kurang lebih
2.000 kilometer dan harus berjalan kaki. Maka perlu diketahui dan ibu-ibu patut bersyukur, syariat istilahnya jari gendong yang untuk gendong bayi itu adalah pertama kali diidekan atau gagasan Ibu Hajar, karena akan berjalan jauh. Bagaimana kalau hanya mendekat bayi? Maka beliau punya inisiatif untuk membuat, kalau sekarang namanya jari gendong, berjalan 2.000 kilometer. Setelah sampai di Makkah, yang sekarang Makkah, tanah Makkah, Nabiullah Ibrahim AS mendapat perintah yang berat lagi, supaya istri dan bayinya ditinggalkan, segera kembali berjalan lagi 2.000 kilometer ke Palestina. Dari sepeninggal Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itulah yang akhirnya kemudian Ibu Hajar kehabisan air, kehabisan bekal, tidak punya bekal, lari-lari dari Bukit Sofa dan Marah, sekarang menjadi syariat namanya satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yafadukumullah. Setelah 7 kali lari-lari tidak mendapatkan air, kemudian kembali ke dekat bayi Ismail, disitulah muncul karunia Allah berupa semburan zam atau air yang memancar dari berbagai penjuru, sehingga berkata Ibu Hajar, zam yang artinya ngumpul. Yang terkenal sekarang adalah air zam-zam dari sumur zam-zam. Itulah perjuangan berat. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim mendapat perintah kembali untuk menjenguk anaknya yang masih kanak-kanak. Ketika kembali 2.000 km lagi jalan ke Mekah, kemudian di situ sudah ada zam-zam dan sebagainya. Ismail sudah menjadi kanak-kanak, mendapat perintah yang berat. Meskipun dalam mimpi, karena itu perintah Allah sampai berulang kali untuk menyembelih putranya Ismail kesayangannya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yafadukumullah. Dari kisah ini tentu panjang dan memerlukan waktu lama. Singkatnya, beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam teruji ketaatannya untuk melaksanakan sesuatu yang berat menurut ukuran kita, sampai tentunya ini kalau kita mungkin tidak mungkin akan mampu, yaitu menyembelih putranya sendiri. Tetapi karena itu perintah Allah, beliau tetap melaksanakan, mentaati Allah maksimal, sehingga kebaikan bahkan sampai sekarang ini, tentu kebaikan ini juga akan kembali. Maka dalam sholawat pun senantiasa, dalam sholat kita 17 kali yang wajib senantiasa mesti mendoakan juga kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hadirin jamaah salat Idul Adha yafadukumullah. Hikmah yang terpenting dari kita ini tentu tidak akan menerima perintah yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu perintah kepada kita, khususnya kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu misalnya saja bisa
menjaga rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, saum Ramadan. Syukur bisa berzakat. Zakat fitrah itu bukan rukun Islam. Tapi yang menjadi rukun Islam adalah zakat mal. Oleh karena itu kita harus bisa maksimal. Semoga kita semua bisa melaksanakan rukun Islam yang ketiga, ada yang atau yang keempat, yaitu zakat. Kemudian yang terakhir yaitu naik haji ke tanah suci. Baik itu haji kecil yang tidak sempat haji besar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Perintah Allah utamanya sholat, termasuk di iftitah tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu wahai Muhammad. Ini tafsirnya Al-Kautsar. Ada yang menafsirkan nikmat yang banyak. Tafsir yang kedua adalah Al-Kautsar Al-Quran. Tafsir Al-Kautsar yang ketiga adalah Talaga Kautsar. Termasuk diantaranya tidak bisa minum, bahkan dihalau di masar karena ibadah yang sembrono, tidak mengikuti sunnah, tentunya perintah Allah dan ittiba pada Rasulullah SAW. Nanti dihalau, dilarang oleh para malaikat penjaga telaga Kautsar, tidak boleh minum telaga Kautsar. Fasholli, maka sholatlah. Hadirin yang fadhukumullah. Mari untuk yang terakhir di surat yang kami baca di rakaat pertama, peringatan dini adalah gambaran orang yang akan kedatangan maut atau saat-saat mendekati sakaratil maut melalui firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, jangan sampai melupakan sapa kamu apa? Yaitu karena kita mengurus harta benda. Kalau di sini kapan, wa auladakum dan anak-anak berarti mengurus keluarga. Jone, mung ketungkul ngurus bondo dunyo, lan ketungkul ngurus keluarga, sampai melupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang demikian, yang berbuat demikian, karena hartanya dan karena keluarganya melalaikan ibadah pada Allah, akan menjadi orang yang rugi. Kemudian gambaran orang yang sakaratul maut. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Dan ini orang-orang yang beriman utamanya. Infakkanlah sebagian harta rezeki dari Allah yang dikabulkan padamu sebelum datang kematianmu. Fayaqul rabbi, ini gambarannya. Apa untuk orang yang belum berinfak? Apa gambaran untuk yang belum sholat? Tidak. Gambaran ini untuk semua yang akan sakaratul maut mesti mengucap ini. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Rabb, seandainya engkau mengundur ajalku sekejap saja, sebentar saja, saya akan bersedekah. Tafsirnya mensedekahkan tidak benar, tapi seluruh hartanya. Karena apa? Saat itu tahu kebaikan-kebaikan dari pahala diantaranya berinfak.
Infak itu kembali ke kita, milik kita. Kadang banyak orang yang hartaku, kebunku, daganganku, tokoku. Padahal milik kita itu 3. 1 yang telah kita makan. 2 yang kita pakai saat ini itu milik 3 kita. Yang ketiga milik kita yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita hadiahkan, itulah milik kita. Jadi infak niku mboten kelong malah nyelengi. Tapi zahirnya mungkin termasuk khatib sendiri enggan untuk berinfak banyak atau sulit untuk melakukan infak sebanyak-banyaknya. Kemudian wa aku minas sholihin, ya Rabb, seandainya engkau mengundur ajalku sebentar, selain akan infak seluruh hartanya, akan menjadi orang yang soleh, hamba yang soleh. Maksudnya apa? Mau rajin ibadah. Ketika dulu kami dengar azan enak-enak saja, tidak mau sholat ke masjid padahal kakinya bisa berjalan. Tapi ketika akan mati berkata, ya Rabb, undur ajarku, saya akan rajin sholat berjamaah ke masjid. Saya akan berbuat baik pada siapapun, akan banyak beramal soleh. Begitu terjemahnya. Karena aku minas sholihin, dan aku akan menjadi hamba yang soleh. Gambaran yang terakhir di surat Alif Lam Mim As-Sajdah yang disunahkan dibaca setiap subuh hari Jumat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu wujhihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Di akhir surat Al-Munafikun tadi gambaran wong sing sakaratul maut itu untuk semua yang soleh apalagi yang tidak soleh. Gambarannya seperti merengek-rengek minta diundur adanya. Tetapi ini di surat Al-Sajdah ini adalah gambaran kehidupan baru di mahsyar. Ketika muka mereka tertunduk malu di hadapan Allah, kemudian dengan membelas berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Rabb, ketika tertunduk malu di mahsyar, menyesali kehidupannya. Saya sekarang tahu ya Rabb, saya sekarang melihat. Farji'na ya Rabb, hidupkanlah kembali ke dunia. Iki gambaran ini kehidupan yang mengerikan di padang mahsyar. Terlebih-lebih yang di dunianya sembrono, tidak mau ibadah, tidak rajin ibadah, ingin dikembalikan ke dunia, pada dunianya sudah hancur, sudah kiamat. Fardina mau apa? Na'mal sholihan, sama seperti ketika mau tadi. Ya Rabb, kembalikan saya akan menjadi orang yang soleh, rajin beribadah. Inna mukinu, dan saya akan menjadi orang yang yakin. Ketika minta akan maut saja, belum mati saja. Wala yu'akhir nafsan idza jaa ajalha. Wis jawone. Wis cukup semene entek rezekimu, kudu dicabut nyawane. Apalagi ini di akhirat minta kembali ke dunia. Oleh karena itu hadirin, hikmah yang terbesar, hikmah yang perlu kita ambil dari peristiwa Zulhijjah, khususnya terhadap diri sesuatu hasanah Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah bentuk ketaatan kita pada Allah, Rasulullah, dan syukur kepada imamul muslimin. Mari kita taati urusan ibadah. Taat pada Allah mutlak, tidak boleh ditawar-tawar, terlebih perkara sholat. Taat pada Rasul harus mutlak. Taatnya pada imam selagi imam muslimin tidak memaksiati Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah sholat Id yahfadukumullah, yang terakhir, hari ini kita juga masih prihatin. Masjid kita, masjid muslimin, masjid kedua setelah Masjidil Haram, masih di cengkraman Zionis Yahudi. Oleh karena itu, nanti di waktu yang ijabah kita sisipkan doa diantaranya untuk kembalinya Masjidil Aqsa ke
kesangguan muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, mari kami mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, keluarga kita, sahabat-sahabat yang ada Tuhan kita, orang tua kita, karena kita banyak dosa khilaf dan kufur. Dan juga kita berharap semoga kita mendapatkan keberkahan umur untuk terus beribadah dan bisa berjumpa lagi, syukur bisa wukuf di tahun depan di Padang Arafah, ketemu dengan bulan Dzulhijjah di tahun 1445 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa saudara kami muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Begitu juga ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka, orang tua kami, sebagaimana beliau mengasihi kami. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hamba semua kami semua menjadi banyak yang dolim, mendolimi diri kami sendiri, banyak khilaf dan dosa-dosa kami. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, tentu kami akan menjadi hamba-hamba yang rugi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika, ya Allah. Jadikanlah kami semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa ingat dan bersyukur kepadamu, dan baguskanlah ibadah kami kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ziyaratal haramain li'adai nusukain. Allahumma inna nas'aluka ziyaratal haramain li'adai nusuk. Ya Allah, perkenankan kami, keluarga kami, sahabat kami, dan semua keluarga jamaah ini semuanya dan muslimin semuanya, untuk bisa berziarah ke dua tanah haram, baik melaksanakan haji kecil, umrah, atau haji besar. Engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana, ya Rabb. Allahumma hawwin alaina safarana ila Makkah wa Madinah li'adai nusukah. Allahumma ansur man nasradin wa ansur man khadalal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin. Allahumma ayyi jama'al muslimin bi jama'al muslimin a'udzubillah hayatan kamlan thayyibah wa quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalim wa fatin wa sulul munkar. Allahumma ansur mujahidin bi Palestina dan Israel turqaihi izmil azab Allahumma azimhum wa zal wa satir jamlam. Allahumma ansurna alaihim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Ya Allah, kami semua juga mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal ibadah yang kau terima, kita sembuhkan terhindar dari segala penyakit. Allahumma inna na'udzubika min aril ahmar wa jamil aswad wa da'il akbar. Ya Allah, kami semua juga berlindung kepadamu dari kejahatan penyakit angin duduk,
dari kejahatan penyakit darah hitam atau stroke, dan dari kejahatan penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya. Allahumma shfi marbuni, Allahumma shfi marbuna shifaan la yughadiru. Ya Allah, sembuhkanlah di antara kami yang sakit, dan juga di antara sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkau beri pahala sakit, sembuh dari kesembuhan penyakit yang tidak kabur dan membahayakan. Isbihum sifaan la yughadiru saqama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna sahla idza shi'ta. Allahumma yassir umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa-apa yang menjadikan mudah dan hanya Engkau-lah ya Allah yang bisa menjadikan kesulitan semuanya bisa menjadi mudah jika Engkau berkehendak ya Allah. Berilah kemudahan semua urusan kami, dunia kami dan akhirat kami. Allahumma ksif anil ghala wal wabak wa jala jala wal mihana ma dhara min wa batun ambaladina hadha khas wa min buldanil mun'amma innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon diamini, kami doakan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karimallahumma. Amin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, khususnya rangkaian ibadah di Dzulhijjah ini. Dan semoga Allah memberi umur kita yang berkah sehingga bertemu kembali beramal maksimal di bulan Dzulhijjah tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kebenarannya dari Allah, kekurangannya karena kedhaifan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.